Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Atau Selamat siang semuanya. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dan kami kelompok 3 mata kuliah manajemen pemasaran akan membawakan presentasi riset ekuitas merek brand loyalty kopi kapal api. Tugas ini disusun oleh saya, Asep Saiful Hidayat, Deanisa Fitri Purbayanti, Doni Hidayat, Katarina Triutami, Muhammad Arif Husniadi, dan Nisaul Korea. Pengertian merek. Melihat fenomena persaingan pemasaran yang terjadi, membuat para pemasar untuk mampu mencari, mengembangkan, bahkan merebut pangsa pasar dari para pesaingnya. Selain mengandalkan produk yang dihasilkan dengan segala macam perbedaan dan keunggulannya, salah satu modal untuk menangkan persaingan adalah dengan menggunakan merek atau brand. Merek adalah sesuatu yang mudah dikenali dari sebuah produk. Melihat merek suatu produk membuat produsennya mudah dikenali. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Jiptono 2005 yang kedua menyebutkan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Next. Menurut para ahli, Aker 1997 yang ke-9 menyatakan bahwa merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap, atau kemasan dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian membedakannya dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan para kompetitor. Kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai 2 unsur, yaitu brand name yang terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang dapat terbaca, serta brand yang berbentuk simbol desain. Selain berguna untuk membedakan satu produk dari produk pesaingnya, juga berguna untuk mempermudah konsumen untuk mengenali dan mengidentifikasi barang atau jasa yang hendak dibeli. Aker 1997 yang ke-25 bahwa terdapat 5 indikator atau dimensi utama pada ekuitas merek. Kelima indikator tersebut adalah kesadaran merek, brand awareness, asosiasi merek, brand asosiasi, mutu yang dirasakan, perceived quality, loyalitas merek, brand loyalty, dan aset-aset lain yang berkaitan dengan merek. Other brand related. Pada prakteknya, hanya 4 dari kelima indikator tersebut yang digunakan. Pada penelitian-penelitian mengenai consumer based brand equity, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Hal ini dikarenakan aset-aset lain yang berkaitan dengan merek, seperti hak paten dan saluran distribusi, tidak berhubungan secara langsung dengan konsumen. Next. elemen-elemen ekuitas merek brand loyalty. Menurut Anaker, mendefinisikan bahwa brand loyalty adalah sebuah ukuran ketertarikan konsumen terhadap suatu merek. Menurut Durianto, loyalitas merek merupakan suatu ukuran ketertarikan seorang konsumen kepada sebuah merek. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan, atau keterkaitan konsumen pada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang konsumen beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut dihadapi adanya perubahan baik menyangkut harga maupun atribut lainnya. Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, didapati adanya beberapa tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan.
Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut menurut Durianto adalah sebagai berikut. 1. Switcher atau berpindah-pindah adalah tingkatan loyalitas paling dasar. Semakin sering pembelian konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain, mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal. Semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini, merek memegang peranan kecil dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling tampak dari jenis konsumen ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah dan banyak konsumen lain yang membeli merek tersebut. Next. 2. Habitual buyer, pembelian yang bersifat kebiasaan. Adalah pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membeli merek produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini dalam membeli suatu merek karena alasan kebiasaan. 3. Satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi. Namun pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan, switching cost, seperti waktu, biaya, atau resiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi. Next. 4. Likes the brand atau menyukai merek adalah kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas yang tinggi, dan mereka menganggap merek sebagai sahabat. 5. Committed buyer atau pembeli yang berkomitmen adalah kategori pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai kebanggaan dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut bahkan menjadi sangat penting baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siapa sebenarnya penggunanya. Ciri yang tampak pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk merekomendasikan atau mempromosikan merek yang digunakannya kepada orang lain. Profil perusahaan. Perusahaan PT Santos Jaya Abadi adalah perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang tergabung dalam Kapal Api Group. Perusahaan ini pertama kali memulai usahanya dari rumah tanpa merek dan menghasilkan kopi bubuk pada tahun 1927 di Jalan Panggung nomor 9 Surabaya. Perusahaan ini merupakan produsen dari kopi dengan merek Kapal Api, Excelso, ABC, dan lain-lain. Untuk jenis industrinya yaitu industri makanan dan minuman. Pendirinya yaitu Go Sulut, didirikan pada tahun 1979. Pemiliknya yaitu Kapal Api Group. Jenisnya jenis usaha swasta, berkantor pusat di Jalan Raya Gilang 159, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Untuk visinya itu sendiri menjadi pemimpin pasar dalam produk makanan dan minuman berbasis kopi di Asia. Dan untuk misinya itu sendiri menyediakan produk unggulan yang berbasis kopi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam peningkatan mutu produk dan layanan, serta pengembangan SDM dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi untuk perusahaan Kapal Api itu sendiri berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kopi-kopi di Indonesia sih. Pengukuran tingkatan loyalitas merek. Pengukuran tingkatan loyalitas merek yang kami lakukan terhadap ekuitas merek kopi Kapal Api mendapat kesimpulan sebagai berikut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif karena menggambarkan penilaian konsumen terhadap ekuitas merek dari kopi Kapal Api tersebut. Metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dan teknik convenience sampling dengan 100 responden.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kopi kapal api yang kesadaran mereknya paling puas dengan merek yang dikonsumsi, namun pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan atau switch cost, seperti waktu, biaya atau risiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli kategori ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi. Teori kepuasan konsumen. Banyak perusahaan yang telah menyadari bahwa pelayanan dan kepuasan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam rangka bertahan di dalam dunia bisnis. Memenangkan persaingan meskipun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan kepuasan konsumen secara menyeluruh. Namun, tentu saja setiap perusahaan harus berusaha meminimalkan ketidakpuasan konsumen dengan memberikan pelayanan yang semakin hari akan semakin baik. Nasution dalam 2001-45 menyatakan bahwa kepuasan ditujukan dengan kualitas pelayanan yang mereka rasakan dan ditandai dengan sikap positif terhadap karyawan dan keinginan membeli ulang. Kualitas pelayanan ini terdiri atas 4 dimensi, yaitu keandalan, empati, jaminan, dan daya tanggap. Sunarno juga mendefinisikan bahwa kepuasan sebagai keseluruhan sikap yang ditujukan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan sangat berkualitas. Dua, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum kepadanya bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Tiga, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang keempat, harga dan biaya. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Digito 2005 menyatakan bahwa mendapatkan paling tidak dalam 6 konsep inti mengenai objek pengukuran kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen keseluruhan. Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan konsumen adalah langsung menanyakan kepada konsumen beberapa puas mereka dengan dalam produk atau jasa spesifikasi tertentu. Biasanya ada 2 bagian dalam proses pengukuran, yaitu mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan bersangkutan. Menilai dan membandingkan dengan tingkatan kepuasan konsumen keseluruhan terhadap produk atau jasa para pesaing. Next. Lanjut ya. Dimensi kepuasan konsumen. Berbagai peneliti memilih kepuasan konsumen ke dalam komponen. Umumnya proses semacam ini terdiri atas 4 langkah, yaitu mengidentifikasikan dimensi-dimensi kunci kepuasan konsumen. Yang kedua, meminta konsul jasa perusahaan berdasarkan item-item spesifikasi seperti kecepatan, layanan fasilitas, layanan atau keramahan staf, layanan konsumen. Yang ketiga, meminta konsumen menilai produk atau jasa saing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Yang keempat, meminta para konsumen untuk menentukan dimensi yang menentukan mereka paling penting dalam menilai kepuasan konsumen secara keseluruhan. Konfirmasi harapan. Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi penting. Minat pembeli uang. Kepuasan konsumen diukur secara behavioral dalam jalan menanyakan apakah konsumen akan berjalan atau menggunakan jasa perusahaan lagi.
kesediaan untuk merekomendasikan dalam khusus produk yang membeli ulang relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu kali pembeli seperti pembeli mobil, broker rumah, asuransi jiwa, link dunia, dan sebagainya. Kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran penting untuk dianalisis dan tidak dilanjuti. Oke, selanjutnya yaitu ketidakpuasan konsumen. Beberapa macam aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan konsumen meliputi, jadi kita menanyakan ke konsumen gitu, komplain, terus selanjutnya return atau pengembalian produk, yang ketiga biaya garansi, yang keempat produk recall atau penarikan kembali produk dari pasar, yang kelima getok tular negatif, yang keenam defection atau konsumen yang beralih ke pesaing, yaitu selanjutnya kritik dan saran konsumen. Oke, selanjutnya ada kerangka pikiran. Hubungan antara brand loyalty terhadap kepuasan konsumen menurut Schiffman dan Kanuk dalam Manurung, di tahun 2009, tahun nomor 46, tingkat kepuasan konsumen akan mempengaruhi derajat loyalitas merek konsumen. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas merek adalah kepuasan konsumen. Jadi loyalitas konsumen akan terbentuk ketika kepuasan konsumen juga ikut terbentuk. Semakin konsumen merasa puas akan kinerja sebuah produk, maka akan semakin kuat pula loyalitas yang terbentuk pada konsumen. Sekian dari kelompok kami, presentasi pada hari ini, brand loyalitas produk kapal api. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua dalam meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.